Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Kali ini saya akan membuat video mengenai 5 tips sebelum membeli jam tangan. Bisa jam tangan pertama, bisa jam tangan kedua, atau bisa jam tangan impian. Kalau di video-video luar negeri gitu, bahasa Inggris, seringnya mereka menyebut yang namanya Grail Watch. Nah, teman-teman, langsung aja saya mulai. Dan ini adalah tips secara subjektif ya, karena menurut saya membeli jam tangan itu subjektif, jadi tergantung selera dan keinginan masing-masing. Yang pertama menurut saya yang paling penting, ini buat saya pribadi ya, siapa tahu cocok juga buat teman-teman. Yang paling penting kalau saya memilih ukurannya dulu. Dari ukuran itu, yaitu salah satunya diameter. Nah, saya udah pernah beberapa kali membeli jam tangan dan juga menjual lagi, itu karena salah satunya diameternya terlalu besar. Jadi kalau misalnya sekarang saya memilih jam tangan gitu, pasti yang saya cek diameternya dulu. Antara 41 mm itu adalah maksimal, sampai 37 mm itu adalah minimal. Itu adalah jam tangan yang cocok untuk pergelangan tangan saya. Pergelangan tangan saya itu lingkarnya ya, lingkar pergelangan tangan itu 16,5 mm. Dan punya lebar ini lebar tangan ini ya, lebar tangan ini 55 mm. Jadi lebar pergelangan tangan 55 mm, lingkarnya 16,5 mm. Jadi saya udah pernah ngecek yang paling cocok diameter buat saya itu. Kedua, saya pasti cek lak to laknya. Jadi kalau lak to lak saya kasih contoh ya, mungkin bagi teman-teman yang baru gitu. Nah, contoh lak to lak itu jarak dari sini ke sini. Nah, saya kasih lihat nih. Jadi jarak dari sini ke sini. Yang nantinya akan sama jam tangan itu kan begini ya. Misalnya pakai jam tangan seperti ini. Nah, jadi lak to lak itu jarak dari ya pokoknya ujung jam tangan atas ke ujung jam tangan bawah. Itu saya udah pernah ngecek yang paling cocok untuk saya itu lak to laknya sekitar 48,5 mm sampai 46 mm atau 45 mm itu masih cocok. Saya pernah memakai jam tangan yang lak to laknya 50 mm, itu nggak cocok, udah terlalu besar. Jadi kalau misalnya dilihat itu hampir overhang gitu. Karena selain kita melihat lak to lak itu ada apa ya namanya ini, kalau di sini kan strap ya. Kalau mungkin kalau jam tangan rantai itu memakai bracelet, dia itu benar-benar terlihat besar dan terlalu overhang. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi balik lagi ini kan subjektif. Ini adalah merupakan preference saya gitu. Preference saya dalam memilih yang namanya jam tangan yang cocok untuk saya. Jadi nggak tahu kenapa saya lebih senang melihat yang ukurannya itu pas. Lalu dalam ukuran itu ada yang namanya ketebalan, thickness, yaitu adalah ini ya, thickness the body. Saya pernah ngukur untuk saya pribadi, maksimal itu di bawah 14 mm ya. Jadi paling tipis sih bebas ya. Mungkin saya pikir paling tipis 10 mm oke lah. Jadi antara 10 sampai di bawah 14 mm. Jadi 13,8, 13,9 rasanya masih oke. Tapi saya lebih suka yang kurang lebih lebarnya itu sekitar 11 sampai 13 mm, 13,2 masih oke. Itu yang cocok banget lah, cocok untuk saya. Jadi makin ke 12 gitu makin oke, makin di tengah-tengah itu makin oke. Nah, jadi yang pertama tadi yaitu adalah ukuran ya. Itu yang pertama. Jadi ketika saya mau milih jam tangan, walaupun modelnya suka, walaupun misalnya pokoknya barangnya bagus dan lain-lain, kalau untuk saya pribadi begitu diameternya sekitar 42, jadi 33 itu saya harusnya terpenuhi gitu. Diameter misalnya 42 tapi lak to laknya masuk 48 mm dan thickness-nya 12 mm gitu. Saya bisa jadi belum tentu mengambil jam itu, walaupun jam itu bagus banget. Jadi tiga-tiganya ini harus terpenuhi, dari diameter, lak to lak, dan thickness. Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua saya pasti cari modelnya dulu. Maksudnya tuh modelnya saya harus suka gitu.
contoh ya, misalnya salah satu yang saya suka itu teman-teman bisa lihat sih di video-video saya yang sebelumnya. Misalnya Rolex Daytona chronograph yang panda ya. Daytona itu kan chronograph ya. Rolex Daytona yang panda. Nah, pertama kali lihat, walaupun ini jam pasaran sih, saya juga tahu maksudnya pasaran, tapi memang untuk dapat nggak terlalu gampang. Pertama kali lihat itu suka gitu. Jadi nggak peduli. Terus lak-tulak masuk, kalau saya nggak salah lak-tulaknya 46,5 mm. Terus dia punya diameter 40 mm, tapi cenderung kelihatan lebih kecil kalau diukur benar-benar di bawah 40. Terus dia punya thickness kurang lebih mungkin sekitar 12,2 kalau saya nggak salah. Jadi itu masuk segala macam, dan kedua saya suka. Nah itu jadi begitu cocok ya udah gitu. Ada yang misalnya gini, dari lak-tulak masuk, dari diameter dan segala macamnya masuk, tapi ketika saya lihat modelnya saya nggak suka gitu. Nah itu juga bukan termasuk kriteria ya. Walaupun misalnya gini terkenal, bagusnya luar biasa, terus misalnya contoh kita ngomong tentang Rolex Hulk deh. Kalau jam Rolex Hulk ya hijau gitu. Nah dari awal lihat nggak suka sih. Jadi bukan berarti jelek ya teman-teman. Bukan berarti jelek ya. Kalau dikasih mau juga gitu. Bisa dijual lagi atau gimana. Tapi maksudnya kalau nggak suka ya nggak mau dipaksain gitu. Nah jadi teman-teman gimana kalau teman-teman? Kalau teman-teman perlu nggak beli jam tangan yang teman-teman juga suka, dan bukan gimana orang lain, tapi modelnya tuh gimana saya gitu. Mungkin di video-video saya sebelumnya juga saya pernah mereview jam tangan Seiko SPB 143. Kebetulan itu benar-benar milik saya ya, jadi dibeli gitu sama saya. Itu kenapa? Karena suka dari diameter, dari lak-tulak, dari thickness itu masuk gitu. Dan modelnya suka banget. Jadi cocok, ya udah beli gitu. Jadi yang kedua itu model ya. Model yang saya suka. Nah, terus misalnya tipe-tipenya juga berpengaruh sih. Misalnya apakah Anda sukanya tipe yang biasa, jam tangan simple, no date, sama sekali cuman jam aja, atau jam tangan date, atau jam tangan GMT, atau jam tangan chronograph, atau komplikasi ya, bisa annual calendar, bisa perpetual calendar. Mungkin nanti suatu saat kita bahas ya, ada tipe-tipe apa aja sih jam tangan. Nah, kalau saya pribadi saya suka ini sekedar cerita, tapi hampir suka semua sih teman-teman. Iya, saya hampir suka semua sih. Jadi tergantung model. Tapi kalau diprioritasin gitu ya, salah satu yang saya suka itu saya suka komplikasi chronograph. Kedua saya suka komplikasi GMT. Yang ketiga keempat, kenapa saya pasang ketiga keempat? Karena mungkin karena terlalu komplikasi ya, jadi harganya juga mahal, belum kebeli teman-teman. Saya suka perpetual calendar sama atau annual calendar. Perpetual lebih tinggi sih. Ada juga chronograph perpetual calendar. Nah itu juga saya suka teman-teman. Jadi itu ya. Kalau nomor 2 yaitu adalah modelnya Anda harus suka. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3, kalau memilih jam tangan itu saya memilih yang namanya resale value. Nah ini pembahasan untuk banyak orang, katanya ada yang bilang resale value itu penting dan nggak penting. Kalau bagi saya sih penting. Tapi kalau bagi teman-teman nggak penting pun nggak apa-apa sih. Karena balik lagi setiap orang punya preference-nya masing-masing. Nah, maksudnya resale value penting juga tergantung dari harganya ya. Contoh, saya pernah beli jam tangan ini Seiko Quartz ya. Harganya sih waktu itu kurang lebih 2 juta lah kurang lebih. Ini harganya 2 juta. Nah, kalau harga yang 2 juta gini saya nggak terlalu mentingin yang namanya resale value. Karena kalaupun sampai loss ataupun dijual setengah harga jadi 1 juta ya sudahlah, udah kenyang make gitu teman-teman, udah puas makainya ya. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke arah entah itu jam tangan impian atau Grail Watch, atau kita pengen mengkoleksi yang seperti kita koleksi collectible items lah teman-teman, entah itu kayak perangko, entah itu misalnya kayak kartu basket ya, gitu kan harganya bisa naik dan lain. Nah saya sih suka yang resale value-nya minimal nggak hilang-hilang amat deh resale value-nya. Kalau bisa naik ya lebih bagus gitu. Kenapa menurut saya resale value itu penting? Karena misalnya contoh, kita membeli jam tangan yang nilainya
anggaplah minimal puluhan sampai atau bahkan ratusan juta. Kalau miliar sih belum belum kebayang ya teman-teman, karena belum pernah lah punya pemikiran sampai miliar gitu. Nah contoh misalnya kalau puluhan atau ratusan juta itu kan sesuatu uang yang jumlahnya cukup besar ya. Kita sebetulnya di luar dari jam tangan itu bisa kita investasikan dan menghasilkan uang lagi gitu. Ya paling paling bodoh deposito deh. Nah, menurut saya dengan kita membelikan jam tangan yang resale value-nya itu turun, misalnya baru dibeli, dijual lagi, udah langsung turun setengah harga gitu. Tapi teman-teman yang nggak cocok jangan marah ya. Nah, menurut saya itu salah satu pemikiran yang dalam tanda kutip cukup egois gitu. Kenapa cukup egois? Karena kita biasanya gini, mulai mengumpulkan atau mulai mengkoleksi jam tangan biasanya ketika kita udah memenuhi kebutuhan primer dan tertier lah. Karena menurut saya jam tangan mungkin primer dan sekunder. Mungkin jam tangan kebutuhan tertier atau lebih dari itu gitu. Nah, kalau kita membeli jam tangan ratusan juta, kok rasanya kayak, apalagi turun harganya, kayak rasanya hanya mementingkan diri sendiri. Itu menurut saya ya. Jadi teman-teman yang nggak cocok ya nggak apa-apa sih teman-teman, nggak usah sama gitu. Nah, jadi dalam tips resale value ini, saya biasanya melakukan research terlebih dahulu, tipe-tipe mana, merek-merek mana, dan jenis-jenis apa yang kira-kira kalau misalnya dibeli itu kurang lebih nggak turun-turun amat lah. Nggak cuman Rolex sama Patek Philippe sih teman-teman, beberapa merek lain pun oke kok. Saya masih menerima dengan penurunan kurang lebih misalnya maksimal 20% masih oke lah. Misalnya untuk jangka panjang kalau dijual lagi penurunan 20%. Tapi lebih baik kalau misalnya udah yang kelasnya bagus, kalau bisa harganya tetap atau naik. Jadi kalau suatu saat dijual lagi, itu sama seperti kita nyimpan uang di bawah bantal atau kita nyimpan uang di deposito deh. Nanti bisa antara uangnya sama atau dapat profit. Nah, di pembahasan yang ketiga resale value ini, menurut saya kita juga perlu cerdas dalam memilih timing membeli. Suka nggak suka, atau mungkin kalau teman-teman tahu ya riset segitu ya, jam tangan ini ternyata harga bisa naik turun juga teman-teman, apalagi waktu pas lagi pandemi 2020 ya. Itu beberapa jam tangan merek-merek yang bagus gitu, itu betul-betul turun bisa sampai 30% atau 25% kurang lebih. Nah, ketika lagi pandemi itu agak seperti saham juga sih, mungkin, atau seperti reksadana ya. Ketika teman-teman beli di harga lagi turun, sekarang kan lagi naik lagi nih. Karena saham juga sudah naik sih. Memang secara naikkan saham. Tapi ketika timingnya tepat membeli jam tangan di harga yang sedang turun, dengan belum setahun ya, cukup cepat teman-teman udah suatu saat dijual lagi, harganya udah untung gitu. Nah, jadi timing sih perlu sih. Jadi sebenarnya kalau apalagi teman-teman mau beli jam tangan yang luxury lah, jam tangan yang cukup luxury ya, itu sebenarnya nggak usah urgent atau nggak usah buru-buru. Sama untuk beberapa model, saya lebih suka beli yang second aja nggak apa-apa, tapi cari di toko yang reputable dealer ya, atau toko yang bereputasi. Kenapa second? Karena untuk beberapa merek itu udah turun. Jadi misalnya dari beli awal baru, ketika dijual di second itu udah turun. Jadi biarlah si penurunan harga ini memakai pertama yang menikmatinya gitu. Kita mah udah beli di harga turun. Jadi ketika kita jual lagi, yang tadi, kalau modelnya tepat, bisa minimal sama atau ada kenaikan. Nah, teman-teman, yang keempat itu kita ngomongin tentang harga. Harga ini yang dimaksud adalah berbanding dengan kemampuan membeli. Jangan sampai ketika kita mau membeli jam yang senilai misalnya 200 juta ya, tapi kita punya usaha atau punya pekerjaan setahun aja mungkin income 200 juta juga gitu, sampai harus minjem, sampai harus kredit gitu. Rasanya kurang bijak ya teman-teman. Jadi kita nomor 4 ini harus ngaca dengan kemampuan kita dalam membeli barang yang kebutuhannya mungkin kebutuhan tertier atau lebih dari tertier.
maksudnya bisa kebutuhan keempat gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan, aduh misalnya ini uang ini buat keluarga nih, atau buat beli rumah, atau buat bantu usaha istri, atau apapun itulah teman-teman, atau buat uang kuliah gitu ya. Tapi karena kita suka banget, padahal harganya juga lagi turun sih gitu, kita memaksakan untuk membeli jam tangan dulu. Harusnya sih kurang bijak ya seperti itu, karena sekali lagi jam tangan ini hanya sebuah hobi, bukan sesuatu yang wajib dan harus kita miliki ya. Jadi harga ini sekali lagi saya tekankan, bijak-bijaklah kita membeli jam tangan sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Misalnya contoh, teman-teman punya income atau punya aset nilainya, atau enggak dalam bentuk uang cash ya, nilainya sudah 20 atau 30 kali dari jam tangan Anda misalnya. Nah, itu Anda mau beli jam tangan yang 200 juta tapi Anda cashnya misalnya punya 3M misalnya. Ya, itu masih oke gitu, nggak masalah. Tapi kalau sekarang Anda pengen beli jam tangan 200 juta tapi memaksakan, kayaknya sih kurang bijak ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman punya bisnis, bisnis ini yang nanti misalnya dari profit Anda bisa beli jam tangan ini, misalnya ambil profit sekian persen, misalnya 10-20% disisihin untuk nabung dulu lah gitu. Nabung dulu, nanti tahun depan baru beli, itu juga oke. Jadi nomor 4 itu harga ya. Harga ini berbanding dengan kemampuan yang kita punya. Yang kelima teman-teman, yang kelima itu adalah, ingat teman-teman, mirip-mirip sama nomor 2 ya. Saya sebutnya yang kelima ini adalah bukan menyenangkan orang lain. Bukan not to impress other people gitu, tapi untuk bukan kesenangan sih, tapi kalau saya pribadi untuk menikmati, dan bukan menikmati juga ya. Kalau saya ya, ini nomor 5, kenapa suka dengan jam tangan, karena setiap hari itu kan cenderung dengan kerja ya, suit up gitu. Jadi kalau udah bangun tidur, sikat gigi, mandi, suit up gitu kan. Suit up kalau zaman dulu sebelum pandemi kan pasti ketemu orang, kerjaan saya ketemu orang. Nah, salah satu jam tangan itu menurut saya kan salah satu aksesoris yang pasti kita pakai dalam bekerja ya, kalau saya pribadi gitu. Jadi bukan how to impress others, tapi untuk penyemangat diri sendiri ketika awal bekerja gitu. Jadi misalnya udah ganti baju, ya pakai celana, ganti baju gitu ya, pakai aksesoris kita, seperti di equip gitu teman-teman, ngelihat gitu, semangat gitu. Jadi semangat. Jadi sehari-hari sekarang, salah satu yang saya suka ya untuk daily beater lah bahasanya begitu, jam tangan yang saya suka itu adalah yang ada di video saya sebelumnya, adalah SPB 143J1 Seiko Prospex ya, Seiko Prospex Diver. Nah, saya ingat setiap hari saya misalnya bangun tidur, udah suit up itu ganti baju, pakai jam tangan si Seiko itu untuk sehari-hari gitu ya. Cakep gitu, bentuknya cakep, seneng, suit up, dan itu kan warnanya netral ya, dia dialnya rhodium, bezelnya hitam, terus dianya ini abu-abu gelap gitu, kuat lagi, dia kan super hard coating ya, coating si bracelet itu dan bodinya. Suka banget teman-teman. Jadi untuk penyemangat diri sendiri kalau saya loh. Terus misalnya kalau lagi nyetir, kalau lagi melihat jam tangan, seneng aja gitu. Bukan buat wih ini jam tangan bagus, pengen show off sama orang lain, pengen difoto gitu di Instagram, enggak sih. Bahkan nggak pengen sih teman-teman, saya nggak suka yang foto-foto jam tangan terus. Tapi beda-beda orang-orang, nggak apa-apa kalau teman-teman suka pun nggak apa-apa, just enjoy it. Kan balik lagi, ini review subjektif ya teman-teman, ini benar-benar menurut saya pribadi. Nah, jadi itu 5 sih. Yang pertama, jadi saya ulang lagi ya, ukuran, ada kriteria-kriterianya di ukuran. Yang kedua itu adalah model, jadi saya suka atau enggak. Yang ketiga resale value. Yang keempat itu harga berbanding dengan kemampuan. Yang kelima itu not to impress others, tapi untuk penyemangat ketika mulai kerja. Kalau saya sih itu teman-teman. Nah, dari 5 jam tangan ini, jadi itu benar-benar saya banget gitu ketika sebelum membeli jam. Jadi saya akan membeli jam tangan yang kelima kriteria ini cocok, mantap gitu.
Dan yang kelima ini bukan cuman pas lagi kerja aja, tapi misalnya pas lagi ada acara atau misalnya ke undangan atau apapun itu. Jadi kan misalnya saya mau ke undangan santai gitu, pas suit up, dress up, pakai itu semangat gitu. Kurang lebih begitu sih teman-teman. Nomor 5 itu gitu. Jadi karena ya modelnya kan suka gitu ya. Keren lah, cakep gitu aja sih. Dan karena ada nomor 3-nya, resale value-nya juga punya jam tangan yang cukup bagus gitu, walaupun harganya cukup premium, nggak terlalu ada masalah karena suatu saat mau dijual lagi pun gampang gitu. Oke teman-teman, itu tips dari saya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman punya 5 tips menurut teman-teman yang cocok sebelum membeli jam tangan, apa teman-teman boleh nggak berbagi di komen di bawah ini, biar kita juga saling sharing gitu. Teman-teman kalau cocok dengan nonton film di channel saya ini, teman-teman boleh dukung ya dengan subscribe dan bisa share dan lain-lain gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.